Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Seperti kamu lihat di sini ada bayi besarku ini ya. Sayang, kena mic-nya, kena mic-nya. Kamu nggak malu? Sudah besar, manja-manja, nggak malu dilihat itu, dilihat orang. Nggak malu. Kamu nggak malu? Ya di sini dari tadi Pluto ganggu terus, dia ini minta disayang ya kalau kayak gini. Ini lihat kelakuannya. Udah badan dia besar. Tangan itu. Oke, so di sini aku pengen buat untuk pembacaan Twin Flames ya, dan aku kemarin kayaknya ada buat itu ya, kayak sejenis channel ya, creative channel di Telegram ya, bersifat private ya. Aku pengen undang kalian semua yang nonton video ini untuk gabung di sana, untuk kita sharing cerita kalian masing-masing tentang Twin Flames kamu gimana. Mungkin kamu bisa cerita dengan satu sama yang lain juga gitu, dan mungkin aku juga bisa cerita di situ juga. Jadi kita banyak bisa berbagi ya. Aku rasa itu cara yang bagus ya. Oke, jadi aku bakal buat share linknya di description box atau di komen aku ya. Nanti aku bakal pin komennya ya. Oke, so jadi ini pembacaan untuk Twin Flames. Kali ini aku buat untuk khusus tentang karma yang memang karmanya seorang Twin Flames ya, dan ini untuk di 2024 ya. Pokoknya bagus. Kamu kasih lihat kalau kamu itu jantan, laki-laki jantan. Lihat kamu itu laki-laki jantan yang kuat, bukan manja. Bukan manja. sih kayak karena di sini aku bakal melihat karma dari transit planet juga, jadi mungkin aku nggak akan buka kartu, mungkin buka juga nanti kalau masih ada waktunya, kalau nggak mungkin nggak ya. Jadi di sini aku pengen sharing, aku pengen kasih tahu tentang, karena ini berhubungan dengan planet Saturnus ya, karena sepanjang tahun ini bakal kita merasakan dampak planet Saturnus ya, merasakan dampak tentang transformasi, karena Saturnus sangat identik dengan energi Death di Tarot ataupun energi Scorpio di astrologi, yaitu energi transformation ya, energi dimana akan terjadi perombakan besar dalam hidupnya kamu, terutama ya untuk Twin Flames, terutama Divine Feminine ya di tahun-tahun ini ya. Energi kamu akan sangat-sangat menjadi energi penyayang ya untuk sepanjang tahun ini, karena energi transformation itu membuat inner child-nya kamu tumbuh ya. Energi untuk kamu akan menumbuhkan energi yang mungkin selama ini kamu ingin tumbuhkan dalam diri kamu, dalam kehidupan yang mungkin dari kecil kamu gak dapatin ya. Energi yang selama ini kamu gak ngerasa kalau impian masa kecil kamu bisa kamu wujudkan tahun ini, dan bakal kamu wujudkan sih. So imut banget tadi Pluto. sih, jadi memang energinya ada masa kecil kamu yang kayak terulang lagi dan kamu ingin menjalaninya. Energi seperti justru kamu ngerasa aman, nyaman untuk menghidupkan lagi energi inner child ya kamu. Mungkin dulu suka mainan apa, kamu kumpulin action figure gitu ya, atau dulu kamu sukanya apa ya, mainan waktu kecil gitu ya. Jujur aku pribadi, aku kecil tuh koleksi Barbie udah banyak banget ya, sampai aku punya rumahnya khusus ya, dan itu semua kebakar gara-gara rumah yang aku diami dulu kebakar, jadi habis semua, nggak sempat aku selamatin. Kalau aku ngingat itu, aku pengen banget lagi mengulanginya itu ya, pengen banget mewujudkannya, cuman untuk dapatin apa yang benar-benar aku mau itu sulit. Mungkin bisa dapatin yang misalnya lebih mahal, lebih bagus, tapi aku biarpun misalnya suka Barbie, tapi aku ada kayak sesuatu yang aku pengen custom gitu. Nah maksudnya rumahnya atau apanya kayak aku bikin sendiri, atau gimana aku bisa dapatin yang khusus gitu ya. Jadi energi itu terasa juga di aku ngerasa kayak ingin mewujudkan itu lagi, tapi aku ngerasa kalau belum bisa ya udah, tapi kenangannya itu terulang lagi ya, energinya terasa lagi untuk itu membuat aku mengingat masa lalu aku, dan that's good
ya. Karena aku melihat kamu akhirnya kayak berteman lagi, dekat lagi dengan diri kamu sendiri. Kamu happy dengan apapun yang kamu jalani, kamu pikirkan saat ini, ya, divine feminine. Kamu jadi lebih nyaman dengan diri kamu sendiri. Kamu gak lagi takut sendiri, kamu gak masalah mau usia kamu berapa, kamu rasakan ya udah gitu, ini diri aku, mau gimana pun ini yang aku rasakan, aku pikirkan, ya udah, aku gak perlu untuk meminta siapapun, validasi dari siapapun untuk merasakan ini semua. Berpikir semua kayak standar hidup harus seperti ini gitu, no. Kamu buat sendiri standar hidup kamu sendiri yang tahu apa yang buat kamu happy, bahagia, ya. Karena kalau kamu melihat, bagi kalian yang penonton lama ya, kalian ngeliat gimana aku orangnya tuh sebenarnya bisa dibilang simple, sederhana, karena aku nggak terlalu banyak menuntut sesuatu hal sebenarnya. Tapi kalau aku menginginkan sesuatu, aku menginginkan sesuatu tuh yang unik, spesial, tapi hanya untuk aku gitu. Itulah mungkin kamu ngelihat apapun yang aku punya di sini itu kayak aku bikin standar diri aja. Maksudnya standar inilah yang aku mau, inilah yang aku inginkan. Aku nggak ngikutin siapapun gitu. Misalnya orang lain begini, aku harus ngikut gitu juga. Misalnya tarotnya harus gitu, atau mereka belajar psikologi dan akhirnya aku kayak mengatakan astrologi atau tarot itu adalah bullshit atau gimana, no. Ya, justru aku malah ngerasa astrologi, tarot, dan psikolog adalah sebenarnya energi yang sama. Ya, cuman cara pandang kita aja yang melihatnya berbeda. Ya, kamu akan sangat-sangat nyaman jadi diri kamu sendiri. That's what I mean. Itu yang aku maksud ya. Kamu gak akan ngerasa harus jadi seperti apa yang orang lain bilang gitu. Kamu benar-benar jadi diri kamu sendiri. Kamu benar-benar stood up ya. Kamu benar-benar berdiri sendiri dan kamu benar-benar ngasih lihat betapa luar biasanya kamu, ya. Dan gak ada yang bisa menandingi kamu. Energi kamu yang seperti itu akan sangat membuat kamu self love, ya, sangat mencintai, menyayangi diri kamu sendiri, dan buat kamu ngerasa berharga dan layak untuk dicintai. Dan kamu gak akan terjebak dalam energi kesakitan, kekecewaan lagi sebab kamu tidak disayangi, sebab kamu tidak dicintai sebelum ini. Kamu justru jadi apa yang kamu rasakan saat ini, diri kamu, ya. Dan karma yang bermain terbaik untuk kamu, seperti aku bilang tadi, kamu akan enjoy, bahagia banget jadi diri kamu sendiri. Kamu gak akan peduli dengan orang mau bilang apa, ngerasakan apa. Kamu, this is who I am gitu, kayak ini diri aku, aku happy dengan itu. Kenapa kalian meribetkan hal yang sebenarnya bukan menjadi urusan kalian, tanggung jawab kalian sih. Kamu akan melihat banyak orang ternyata selama ini sebenarnya memanfaatkan kamu, dan mereka nggak bisa lagi untuk memanfaatkan kamu, ya jadinya seperti ini, ya. Mereka jadinya nggak tahu harus gimana dalam hidup, ya, dan akhirnya mereka bingung dengan apa yang terjadi dalam hidup kamu, berbeda dengan hidupnya mereka gitu. Mereka ingin kamu, ibaratnya kalau kamu sakit kecewa, mereka ingin kamu hancur, tapi ternyata kamu nggak bisa hancur. Ya, kamu malah kuat. Kamu kelihatannya lemah, tapi ternyata malah tak seperti nggak bisa dihancurkan. Energi kamu bener-bener, karena kamu membuat orang banyak di luar sana iri dengan apa yang kamu jalani, dan somehow kamu ngerasa kalian aja nggak tahu apa yang aku alami selama ini tuh beratnya luar biasa. Tapi ya udahlah gitu, kamu ngerasakan aku bercerita atau aku sharing ke kalian yang gak akan pernah kalian mengerti, kalian pahami, ya. Jadi ya udah gitu. Jadi ini energi yang buat kayak ya udah, kalau kita nggak bisa, kita nggak satu energi, ya udah gitu. Kamu nggak akan memaksakan diri kamu jadi orang lain atau gimana pun. This is who you are gitu. Kamu benar-benar ngasih lihat diri kamu apa adanya, ya.
Dan justru ini membuat energi kamu sangat-sangat powerful, ya. Artinya kamu seseorang yang gak mudah untuk dipengaruhi. Seorang yang justru kamu mudah untuk mempengaruhi orang lain. Jadi kamu akan melihat justru ke tahun ini kamu malah bisa untuk mempengaruhi orang lain dalam posisi yang baik, ya, energi yang positif. Banyak orang yang akan terpengaruh dengan kamu dalam energi sebagai divine feminine, ya. Dan di satu sisi ini akan membawa kebahagiaan untuk kamu, untuk membantu orang lain untuk belajar, mengerti diri mereka, memahami diri mereka, ya, mengerti tentang hidup, ya, menyadari yang terbaik dalam hidup itu seperti apa, ya, lebih radian dalam hidup, ibaratnya lebih bersinar dalam hidup tanpa perlu validasi dan tanpa perlu harus mencapai status ini, status itu, atau aku harus bahagia, atau aku harus bersatu dengan twin flames, dengan divine masculine aku, agar aku ngasih lihat ke orang-orang kalau aku divine feminine. No, you don't have to. Kamu gak perlu untuk ngelakuin ini. Just being yourself, happy, bahagiakan diri kamu, jalani ke apapun sekarang yang kamu jalani. Kamu akan melihat sendiri, orang lain bakal tahu energi kamu itu so divine, sangat ilahi, ibaratnya sangat energi semesta, energi Tuhan bermain dalam hidup kamu. So divine feminine, kamu bakal sangat-sangat, kamu gak nyangka kalau ternyata apapun yang kamu katakan, kamu pikirkan ke setiap orang sekitar kamu, ternyata berdampak cukup besar. Dan bagi orang-orang yang belajar, mereka akan sangat menyadarinya, mereka akan sangat menerima. Tapi bagi mereka yang gak mau dan mereka ngerasa kamu gurui, ya mereka akan menjauh atau bahkan bisa berkata buruk tentang kamu. But that's okay. Aku bisa bilang mereka gak akan bisa untuk menyentuh kamu, untuk mengatakan hal buruk lagi tentang kamu. Kenapa? Ya, karena energi Saturn buat mereka, kamu seperti energi Saturnus, ya, planet karma buruk untuk mereka. Jadi saat mereka melakukan hal yang gak baik dalam hidup ini, dan ibaratnya kamu kayak ngasih mereka pelajaran secara tidak sadar, dan akhirnya mereka takut. Ada energi mereka agak waspada. Mereka awal-awalnya ingin merendahkan kamu, menganggap kamu harus bantu mereka, kamu harus jadi seperti yang mereka mau. Tapi setelah mereka sadari kamu punya keinginan, kamu tahu siapa diri kamu, ya, kamu benar-benar ngehandle apa yang terjadi dalam hidup kamu, ya. Kamu bukan orang yang mudah untuk dimanfaatkan lagi, dan di situ yang buat mereka malu. Dan di sini juga aku melihat energi divine masculine. Nanti kita fokus ke sana, pembacaan karmanya. Yang aku rasakan adalah divine masculine juga ngerasa malu, gitu. Mereka malu dengan apa yang terjadi antara kamu dengan dia dalam hidup ini. Dan ternyata dia harus mengakui apapun yang kamu katakan, memikirkan sebelum ini adalah hal yang benar. Kejujuran bukan hal yang mudah dalam hidup ini. Kamu perlihatkan kejujuran, kebaikan akan berakhir baik. Walaupun di masa sekarang kejujuran tuh kayak gak ada harga dirinya, tapi dengan kamu kok semuanya bermakna. Bahkan ibaratnya sesuatu yang gak penting menjadi begitu penting dan indah. Dan itu yang gak pernah dirasakan bersama orang lain. So, karma terindah kamu adalah kamu akan ngerasa hidup kamu jauh lebih baik, happy, dan kamu akan menjadi banyak pembantu bagi orang di luar sana untuk ngerasa aman dan nyaman dalam hidup. Ibaratnya pembantu di sini maksud aku adalah membantu orang lain, gitu, secara tidak sadar. Keikhlasan kamu, energi kamu menolong orang lain akan membuat kamu merasa happy, bahagia dengan diri kamu sendiri. Okay, so that's it. I think that's all. Aku harap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan.